Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Pak Tota. Pak Tota adalah seorang Associate Professor dari California State University, Sacramento. Pak Tota, mungkin kita bisa mulai dengan bicarakan strategi untuk mendidik anak kita di Universitas Amerika. Silakan. Bagaimana sih strategi yang baik untuk sekolah? Kenapa State University compare to UC dan sebagainya. Itu lebih kepada pertama kita kenal dulu kita mau apa sih gitu, mau ke UC gitu. Is it simply karena because of the big names atau gengsi prestis, atau memang kualitas pendidikan atau hal yang lain gitu. Karena di sekolah-sekolah semacam UC kayak UCLA, UC Berkeley dan sebagainya itu relatif tuition fees, dan saya bicara tuition saja ya, karena biaya hidup kan relatif California sama-sama saja kurang lebih ya. Dan kita membatasi hanya di California saya pembicaraannya. Ya tuitionnya relatif lebih mahal ketimbang state university semacam CSU State, CSU Sacramento, CSU LA, CSU Bakersfield, semua ada 23 atau 25 CSU system. Belum lagi kita di California ada community college juga ya Pak ya. Ada community college yang memang malah lebih murah pembayarannya, tuitionnya kan gitu. Bahkan California sudah memperkenalkan 2 years free community college tuition buat resident of California kan gitu kan. Nah jadi kalau bicara soal kualitas, terus terang tidak ada bedanya, khususnya untuk program undergrad, perbedaan antara CSU system dengan UC system. Tidak ada bedanya. Karena apa? Karena yang mengajar adalah profesor-profesor yang memang berasal dari universitas-universitas yang mendidik para PhD, which is hanya ada di program-program semacam UC. Misalnya UC itu kan punya PhD program. Kalau CSU ada beberapa program yang menyelenggarakan pendidikan doktoral, tetapi kebanyakan tidak. Tapi para profesor yang mengajar di UC dan CSU berasal dari sekolah-sekolah yang memang riset, seperti Stanford, Berkeley, semacam saya Simon Fraser, atau kalau di Kanada ada UBC, University of Illinois, sekolah-sekolah yang memang untuk mendidik para PhD-nya sebagai researchers dan sebagai pendidik dan sebagai akademisi. Dengan kata lain, baik UC atau CSU itu dipenuhi oleh orang-orang yang berkualifikasi sebagai pengajar dan sebagai researchers dan memang dari sekolah yang top notch di Amerika khususnya. Kayak di sini beberapa rekan saya ada yang dari Berkeley, ada yang dari Davis, ada dari Midwest, ada Illinois, ada segala macam. Jadi nggak ada beda. Soal kualitas, yang membedakan adalah tuitionnya. Nah, kalau udah tuition yang ngomong parents kan gitu kan. Ini saya kayak punya multi kepribadian ganda sebagai seorang student, sebagai seorang parents. Kalau saya sudah mempersiapkan pendidikan sekolah anak saya dari awal, which is not in my case karena saya baru kemarin tahun 2015 ketika anak-anak saya sudah besar gitu. Jadi saya sama sekali tidak mempersiapkan sampai sejauh itu. Kalau saya sudah tinggal di Amerika Serikat, di California khususnya sejak lama dan sudah punya keluarga, sudah melihat anak-anak saya akan sekolah tinggi, saya mau mereka to the best school yang bisa saya ini, kemudian ada dana yang cukup ya saya siapkan, monggo saja, saya silahkan saja Pak gitu. Jadi silahkan saja. Saya pikir misalnya 1 tahun $35.000 kali 4 ya sekitar berapa? $150.000 lah katakanlah rata-rata minimal gitu ya. Kalau ada uangnya ya silakan saja. Tetapi yang saya bilang, kalau yang $150.000 itu dipakai, satu, instead of going to UC seperti pembicaraan kita di San Francisco kemarin, instead of going to UC,
$150.000 ini kurang lebih aja ya, entah itu minimum, entah itu maksimum gitu, karena tuitionnya 35.000. Nanti kalau ada orang yang bicara, mana ada yang 35.000, sekarang 50.000, apalagi kalau 50.000 kan lebih repot kan gitu ya. Berpikirkan seperti itu kan, lah minimum saja sudah banyak kan. Kalau misalnya itu dipakai ke 150.000 ya, dan yang siapkan itu masuk ke CSU saja misalnya. Di CSU 1 tahun hanya sekitar kayak yang paling baru recent misalnya sekali lagi hanya tuition saja setahun mungkin hanya $7.000 atau $8.000. Katakanlah gitu. Katakanlah 10.000 ya kan, sama buku dan sebagainya. Bayangin kan kali 4 hanya 40.000 ya kan gitu. Masih ada kembalian 100.000. Wah, mau dikemanain nih kan gitu. Yes, there you go. Sebagai seorang orang tua saya akan berpikir, untuk kesejahteraan anak banyak pilihan Pak ya. Saya bikin dia di rumah lah, saya mau kasih dia ini, mau kasih itu, segala macam. Tapi sebagai seorang pendidik saya akan katakan, kenapa nggak lanjutin aja ke S2-nya? Gitu kan. Sebagai seorang tua yang menyayangi anak dan dengan segala pilihan yang ada, saya akan mendorong anak saya untuk kenapa ngambil S2 aja. Nah, di sini ngambil S2-nya saya sarankan untuk masuk ke sekolah-sekolah research university semacam UC atau Stanford atau Illinois atau Michigan State dan segala top sekolah-sekolah top yang lain, atau di MIT atau Caltech. 100.000 cukup nggak? Ya mungkin kurang. Tapi kan kita bisa banyak ini ya pilihan. Misalnya pinjem misalnya gitu ya. Kemudian pinjemnya jadi nggak seberapa. Misalnya untuk program S2 rata-rata 120.000, misalnya program S2 master untuk nursing program di UC Davis $125.000, atau program physician assistant $120.000, atau program-program master teknik lain sekitar sekitar segitu harganya. Dari itu paling nambahnya dikit. Sehingga dengan dana yang disiapkan sejak dia anak masih kecil dengan $150.000 dapat 2 tuh. Ya kan, dari sekolah yang qualified, both yang kredibel, yang bagus-bagus juga, kemudian everybody happy, anaknya happy, karena apa? Karena dengan punya gelar master, return on investment-nya jadi lebih tinggi. Karena saya membandingkannya begini Pak, sama-sama lulusan accounting Sac State dengan accounting UC Berkeley, bayarnya satu, sekali lagi saya pakai angka rendah, 150.000, satu lagi 40.000. Terus kerja. Ya Pak, Bapak mau bayar berapa? Sama-sama lulusan accounting. Accounting firm mau bayar berapa? Ya sama aja kan Pak? Sama aja, ya kan? Lebih-lebih dikit karena biaya hidup. Misalnya kalau dia kerja di San Francisco, bayarnya lebih mahal karena apa? Biaya hidupnya lebih mahal. Tapi kalau sama-sama kerja di Sacramento, nggak ada bedanya kan gitu. Orang Sacramento juga kalau kerja diterima di San Francisco ya gajinya sama dengan mereka yang lulusan Stanford. Dengan kata lain, lihat return on investment-nya, sama-sama digaji. Sekarang ini saya dengar Big Four, saya accounting ya, Big Four mau bayar $85,000 untuk fresh graduate, $85,000 per year. So think about this, $150,000, $40,000. Salary 185. Mana yang return on investment lebih bagus? Yang sini. Kenapa? Bukannya mereka kualitasnya apa? Saya katakan tadi dari awal sudah sama kan gitu. Sama-sama belajar generally accepted accounting principles. Ya kan, debit kreditnya sama, kiri kanan, trainingnya sama, segalanya sama. Sehingga lebih menguntungkan kalau lewat jalur itu. Apalagi kalau mulainya dari seperti pembicaraan kita, mulainya dari community college. Community college kan malah lebih murah lagi kan, lebih banyak lagi tuh penghematannya. Jadi itu yang kita sampaikan kemarin. Kualitas sama. Mungkin yang jadi dambaan orang tua adalah prestis, ya kan? Which is in that case saya tidak bisa memberikan komentar karena masing-masing orang punya dream ya, kenapa tidak, silahkan. Tapi
Dan saya mengajarkan ini kepada teman-teman saya yang dari internasional Indonesia yang datang, yang pengen menyekolahkan anaknya. Semula mereka gigih gitu, pengen langsung aja tak kemari. Saya katakan oke, bagus kamu. Saya percaya mereka punya banyak uang dan sebagainya. Tapi saya memperkenalkan, saya di waktu tahun 2010, 2016 kalau nggak salah. 2016 saya ketemu dengan teman-teman saya alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Saya menyampaikan ini, banyak dari mereka berpikir ulang tentang menyekolahkan anak. Sehingga sekarang baru mereka bilang, rasa ya tak, kenapa? Kalau gua ikutin langsung ke Berkeley, jebol juga $120,000 gitu. Dengan masuk community college dulu, gua hemat 100 katanya gitu. Jadi anak gua nanti bisa masuk ini. Udah ada 2 atau 3 orang yang melakukan hal yang sama. Maka ini ada yang keempat mau datang di daerah Seattle. Gitu. Jadi kalau buat prestis, silahkan. Kalau misalnya kalau misinform tentang biaya dan sebagainya, that's the route that I would rather do. And then eventually master's degree yang akan memberikan return of investment yang lebih tinggi ketimbang undergrad, gitu, ketimbang sekolah undergrad. Kayak gitu kira-kira Pak John. Terima kasih Pak Tota untuk memberi informasi. Untuk pemirsa Kabari, saya John Uy. Sekian dulu. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih.